Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Eka Rahma dengan NIM 230305502065 dari kelas I Program Studi Gizi Angkatan 2023. Jadi, saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit pada model roda atau well. Yuk simak video berikut. Kenapa disebut roda? Karena di bagian inti terdapat faktor genetik yang menunjukkan bahwa genetik dapat menjadi penyebab utama beberapa penyakit, terutama penyakit keturunan. Kemudian lingkaran itu kelilingnya mewakili berbagai faktor lingkungan yang berperan dalam timbulnya penyakit. Jadi faktor-faktor ini bisa berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial yang semuanya berinteraksi dengan genetik dan satu sama lain. Jadi hal ini seperti roda yang berputar, semua faktor dalam model ini akan saling terhubung dan akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi penyakit muncul dari kombinasi dan interaksi berbagai faktor tersebut, tidak hanya dari satu penyebab tunggal. Roda digunakan sebagai metafora karena di bagian intinya terdapat faktor genetik yang berperan sebagai penyebab utama beberapa penyakit, terutama penyakit keturunan. Lingkaran luar dari roda ini melambangkan berbagai faktor lingkungan yang turut berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Faktor lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan sosial yang semuanya saling berinteraksi dengan faktor genetik serta satu sama lain. Seperti roda yang berputar, semua faktor dalam model ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penyakit muncul dari kombinasi dan interaksi berbagai faktor tersebut, bukan hanya dari satu penyebab tunggal. Komponen pertama adalah inti genetik, yaitu bagian yang berkaitan dengan faktor gen atau keturunan seseorang. Inti genetik mencakup sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua, termasuk kerentanan terhadap penyakit tertentu. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga yang rentan terhadap penyakit tertentu, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor genetik dalam diri mereka. Inti genetik menunjukkan bagaimana risiko penyakit dapat diturunkan melalui garis keturunan. Sebagai contoh, individu yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 karena adanya predisposisi genetik. Komponen yang kedua yaitu host atau penjamu adalah orang atau organisme yang bisa terserang penyakit ini, melibatkan hal-hal seperti umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan sakit gigi. Jadi semua faktor ini bisa mempengaruhi seberapa besar seseorang itu akan rentan terhadap suatu penyakit. Komponen ketiga adalah lingkungan biologis yang mencakup makhluk hidup dan organisme yang dapat mempengaruhi kesehatan kita seperti bakteri, virus, hewan, dan parasit. Contoh nyata adalah nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Lingkungan biologis ini berhubungan erat dengan bagaimana kita berinteraksi dengan organisme lain di sekitar kita, serta bagaimana organisme tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Selain itu, obesitas juga merupakan faktor biologis penting yang berperan dalam pengembangan diabetes tipe 2. Jaringan lemak terlebih dapat menyebabkan perubahan hormon yang memengaruhi metabolisme glukosa, sehingga meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Komponen keempat adalah lingkungan fisik yang mencakup unsur-unsur di sekitar kita yang bersifat tidak hidup, seperti kualitas air, udara, cuaca, dan kondisi tempat tinggal. Lingkungan fisik yang kurang sehat, seperti udara yang tercemar atau air yang tidak bersih, dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit. Kondisi fisik di sekitar seseorang berperan penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesusahan mereka. Selain itu, ketersediaan makanan juga berhubungan dengan lingkungan fisik. Akses mudah ke makanan olahan yang tinggi lemak dan gula seperti junk food dapat memperburuk pola makan yang tidak sehat. Hal ini berpotensi memicu obesitas dan resistensi insulin yang berdampak negatif pada kesehatan. Komponen kelima adalah lingkungan sosial yang mencakup kondisi
kondisi sosial seseorang seperti keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, serta budaya. Faktor-faktor ini mempengaruhi akses seseorang terhadap pelayanan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagai contoh, individu yang memiliki akses lebih baik terhadap pelayanan kesehatan atau tinggal di lingkungan yang mendukung cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Lingkungan sosial ini memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Selain itu, status ekonomi juga memiliki faktor yang signifikan. Individu dengan status ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas ke makanan sehat dan fasilitas olahraga yang dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.